Stellar Transformations, episode 242. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ruang lapisan ketiga Atlas 10.000 binatang hampir tak terbatas. Sebagai penguasa Atlas 10.000 binatang, Qin Yu tentu saja langsung mengetahui semua informasi mengenai seluruh ruang lapisan ketiga Atlas 10.000 binatang. Terdapat total 7 kaisar iblis di ruang lapisan ketiga Atlas 10.000 binatang. Ternyata ketiga orang ini, Qin Yu sangat terkejut. Pada saat ia membuka lapisan ketiga Atlas 10.000 binatang, keempat kaisar iblis yang memanggilnya Tuan dengan hormat tidaklah begitu kuat. Yang terlemah di antara mereka adalah kaisar iblis tingkat 1. Yang terkuat pun hanya kaisar iblis tingkat 5. Keempat kaisar iblis ini tidak akan banyak membantu Qin Yu. Daya tarik sebenarnya adalah 3 kaisar iblis besar lainnya. Ketiga kaisar iblis ini sangat kuat. Kekuatan mereka begitu dahsyat sehingga bahkan hati Qin Yu pun bergetar. 2 kaisar iblis tingkat 7 dan 1 kaisar iblis tingkat 8. Lama tak bertemu, sebuah suara yang terhubung dari hati terdengar di benak Qin Yu. Perhatian Qin Yu terfokus pada pria yang menyapanya tadi, seorang pria kurus berkulit gelap yang tampak seperti anak muda. Namun, kulitnya diselimuti pancaran yang tak terlukiskan. Tatapannya juga sangat dalam dan mendalam. Tuan Wulan. Qin Yu merasa terkejut sekaligus senang. Di alam Niyang, orang yang menentukan siapa yang boleh masuk ke lantai 9 surga ke-9, Wulan, sebenarnya adalah salah satu kaisar iblis agung di lapisan ketiga Atlas 10.000 binatang. Terhadap kenalan lamanya ini, Qin Yu juga memiliki kesan yang baik. Dengan pergerakan pikiran Qin Yu, ketujuh kaisar iblis dari Atlas 10.000 binatang semuanya muncul di wilayah alam Jianglan. Meskipun ketujuh kaisar iblis ini sangat kuat, bahkan ada beberapa yang jauh lebih kuat daripada Qin Yu, tetapi Qin Yu adalah penguasa Atlas 10.000 binatang. TL, saya merasa IET melewatkan satu baris. Seharusnya ada sesuatu seperti, dengan demikian, Qin Yu secara alami mampu memindahkan mereka keluar dari Atlas 10.000 binatang. 7 orang, bawahan ini bernama Ming Zeng, memberi hormat kepada Tuan. Seorang pria tinggi dan tegap berkata dengan hormat. Pria tinggi dan tegap ini adalah yang terlemah di antara ketujuhnya. Dia hanya seorang kaisar iblis tingkat 1. Nama bawahan ini adalah Dong Sue, saya memberi hormat kepada Tuan. Ucap seorang wanita cantik berpakaian putih dengan hormat. Wanita ini adalah satu-satunya perempuan di antara ketujuh wanita tersebut. Kekuatannya setara dengan kaisar iblis tingkat 4. Bawahan ini bernama Ding Jiao, memberi hormat kepada Tuan. Ini adalah seorang pria paruh-baya berlevel 3 kaisar iblis. Bawahan ini bernama Yun Ming, memberi hormat kepada Tuan. Ini adalah yang terkuat dari keempatnya, seorang kaisar iblis tingkat 5. Keempat kaisar iblis ini semuanya adalah binatang suci. Di antara mereka, hanya Yun Ming yang merupakan binatang suci tingkat tinggi. 3 lainnya adalah binatang suci tingkat menengah dan rendah, sedangkan untuk 3 kaisar iblis agung lainnya, Qin Yu justru tidak dapat menentukan apa mereka sebenarnya. Kalian berempat bisa beristirahat dulu, kata Qin Yu dengan acuh tak acuh. Baik, Tuan, jawab keempatnya dengan sangat hormat. Jelas terlihat bahwa keempat kaisar iblis agung ini juga menyadari kedudukan mereka sendiri. Dengan patuh, mereka menyingkir. Hanya saja, keempat kaisar iblis ini belum pernah mendekati 3 kaisar iblis lainnya. 3 kaisar agung lainnya, salah satunya adalah Wulan yang berkulit hitam dan kurus. Di sampingnya berdiri seorang pria yang sangat tinggi dan tegap. Ada juga seorang pria tinggi dan kurus, dingin dan angkuh di sisi lain yang bahkan tidak repot-repot melirik Qin Yu. Haha, aku tidak pernah menyangka ini. Sudah berapa tahun berlalu, anak muda yang mengenakan cincin hitam mendalam dan hanya memiliki kekuatan di tahap daceng ternyata sudah mencapai tingkat alam kaisar. Kata pria bertubuh sangat tinggi dan tegap itu sambil tertawa terbahak-bahak. Kedua mata harimau pria kekar ini bagaikan kilat yang menyambar, dipenuhi dengan agresivitas. Kau, penjaga jalan itu. Qin Yu langsung teringat kejadian saat itu. Di alam Niyang, banyak orang ingin melewati jalan awan biru, pria kekar yang menjaga jalan itu persis seperti pria kekar di depan Qin Yu ini. Benar, ini aku.
kata pria jangkung, tegap, dan kekar itu dengan bangga. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Yeku. Tubuh asli saya juga bisa dianggap sebagai binatang iblis. Qin Yu terkejut. Apa maksudnya dengan juga harus dipertimbangkan? Wulan yang berada di samping tersenyum dan berkata, Qin Yu, Yeku penuh dengan kekuatan fisik dan kasar, lebih baik aku yang menjelaskan. Tubuh asli Yeku adalah sejenis binatang suci legendaris, Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex. Qin Yu mencari-cari di antara semua informasi yang ada di otaknya dan tidak dapat menemukan binatang suci bernama Tyrannosaurus Rex. Tuan Wulan, saya tidak percaya ada naga di dalam klan naga yang bernama Tyrannosaurus Rex. Mungkinkah Tyrannosaurus Rex adalah sejenis binatang suci variasi? Bingung, Qin Yu berkata. Dia tidak dapat memikirkan penjelasan lain. T-Rex dalam bahasa Mandarin secara harfiah disebut naga penguasa. Karena itulah Qin Yu mengira dia berasal dari klan naga. Wulan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Mata harimau Yeku terbuka lebar, dia berkata, anak muda Qin Yu, klan Tyrannosaurus Rexku sangat besar dan kuat. Jumlah anggota klanku tidak pernah kurang dari 10.000. Bagaimana mungkin aku menjadi salah satu binatang suci? 10.000. Qin Yu terkejut, dengan jumlah yang begitu banyak, jenis binatang suci ini seharusnya sangat terkenal, bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya? Yeku, mengapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Itu karena pengetahuan dan pengalamanmu kurang, kata Yeku dengan puas. Yeku, berhenti menggoda Qin Yu. Wulan tersenyum acuh tak acuh dan berkata. Mendengar ucapan Wulan, Ye bergumam sendiri lalu berhenti bicara. Wulan menatap Qin Yu dan menjelaskan. Qin Yu, kau tidak tahu tentang klan Tyrannosaurus Rex karena klan Tyrannosaurus Rex bukanlah bentuk kehidupan di alam dewa, iblis, dan setan. Bukan makhluk hidup dari alam abadi, iblis, dan setan. Qin Yu terheran-heran. Benar, Wulan mengangguk. Sebelum kita membicarakan ini, aku harus menjelaskan satu hal kepadamu. Alam semesta tanpa batas ini sebenarnya memiliki banyak ruang yang berbeda. Beberapa ruang berperingkat tinggi, beberapa ruang berperingkat rendah, dan kemudian ada ruang dengan peringkat yang sama. Ruang-ruang itu diklasifikasikan sebagai ruang paralel. Apakah kamu mengerti ini? Qin Yu tentu saja memahaminya. Kota asal Lei Wei adalah ruang kosmik yang dipenuhi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ruang itu setara dan diklasifikasikan sebagai ruang paralel dengan ruang tempat kota asalnya, benua Qianlong, berada. Para kultivator di kedua ruang ini, setelah mencapai level tertentu, akan naik ke ruang yang peringkatnya lebih tinggi. Wulan mulai tersenyum. Peringkat ruang ditentukan oleh energi dan stabilitas internalnya. Misalnya, alam fana, bukan hanya ruang tempat kampung halamanmu berada, tetapi juga ruang-ruang lain yang diklasifikasikan sebagai alam fana. Demikian pula, ada banyak ruang lain dengan peringkat yang sama dengan alam abadi, iblis, dan setan. Ruang tempat klan Tyrannosaurus Rex berada adalah salah satunya. Qin Yu sepenuhnya memahaminya. Kampung halaman Yeku adalah sebuah tempat yang setara dengan alam abadi, alam iblis, dan alam setan. Makhluk hidup dari ruang kosmik lain. Qin Yu merasa sulit percaya bahwa makhluk hidup dari ruang lain benar-benar akan muncul di alam abadi, iblis, dan setan. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu. Setelah mendengar sampai bagian ini, Yeku menjadi sedikit sedih. Jelas, kepergiannya dari klan dan kampung halamannya membuat Yuju merasa sedikit sedih. Anak muda Qin Yu, meskipun ruang di kampung halamanku memiliki peringkat yang sama dengan ruang di sini, tetapi kekuatanku secara keseluruhan seharusnya berkali-kali lebih kuat daripada kekuatanmu, kata Yeku dengan percaya diri. Binatang ilahi di sini dipisahkan menjadi binatang ilahi tingkat rendah, binatang ilahi tingkat menengah, binatang ilahi tingkat atas, dan binatang ilahi super. Namun, bagi kita, tidak ada banyak perbedaan. Wulan menjelaskan dari samping. Di wilayah mereka sebagian besar terbagi menjadi dua klan utama. Satu adalah klan dinosaurus dan yang lainnya adalah klan manusia. Klan dinosaurus selanjutnya terbagi lagi menjadi Tyrannosaurus Rex, naga terbang, dan berbagai macam jenis lainnya. Adapun manusia, mereka hampir sama dengan mereka yang berasal dari alam abadi, iblis, dan setan. Qin Yu sepenuhnya memahami semuanya. Ruangan itu tampak jauh lebih sederhana daripada ruangannya sendiri.
Klan dinosaurus kita hanya perlu melatih tubuh kita. Begitu tubuh dinosaurus kita terlatih secara ekstrim, kita akan langsung menghadapi kesengsaraan ilahi dengan tubuh kita dan naik ke alam ilahi. Yeku tampak sangat bangga dengan metode pelatihan klannya. Wulan mengangguk dan berkata, teknik pelatihan klan naga memang luar biasa. Dasar idiot yang cuma tahu cara bertarung jarak dekat. Sebuah suara dingin terdengar dari tak jauh. Qin Yu tak kuasa menahan diri untuk menoleh. Orang yang berbicara itu persisnya adalah pria jangkung, kurus, dan berwajah dingin itu. Pria berwajah dingin itu tetap tak berusaha menatap Qin Yu. Pertarungan jarak dekat adalah cara untuk menghasilkan kekuatan serangan terkuat. Bagaimana mungkin serangan sihir dan energi bisa membunuh orang dalam satu gerakan seperti pertarungan jarak dekat? Balas Yeku kepada pria berwajah dingin itu. Pria berwajah dingin itu hanya mendengus dingin dan tidak berbicara lagi. Namun, dia tetap tidak repot-repot menoleh ke arah Qin Yu. Wulan tersenyum dan berkata, "Wuxu, kau tidak perlu menyangkal metode serangan klan dinosaurus. Kemampuan Tyrannosaurus Rex setara dengan binatang suci tingkat atas, namun, metode pelatihan klan dinosaurus mereka sangat cocok untuk mereka." Meskipun Yeku berada di alam Kaisar Iblis tingkat 7, tetapi dalam pertempuran, dia tidak jauh lebih lemah daripada Kaisar Yu di luar sana. Mata Qin Yu berbinar. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Yeku, seorang Kaisar Iblis tingkat 7, memiliki kekuatan yang mendekati Kaisar Yu. Tampaknya tubuh dinosaurus Tyrannosaurus Rex sangatlah gagah berani. Tuan Wulan, tadi Anda memanggilnya apa? Qin Yu tiba-tiba terbangun. Dia pasti mendengar bahwa Wulan memanggil pria berwajah dingin itu dengan sebutan Wuxu. Apakah dia kakak laki-laki Ao Wuming, Ao Wuxu? Qin Yu, izinkan saya memperkenalkannya padamu. Dia adalah Ao Wuxu. Tubuh aslinya adalah variasi Super Divine Beast dari klan naga yang belum pernah ada sebelumnya, naga darah. Belum lama ini, kekuatannya telah mencapai level Kaisar Iblis tingkat 8. Ada kekaguman di mata Wulan. Qin Yu sangat terkejut, binatang suci Super Kaisar Iblis tingkat 8. Qin Yu masih ingat bahwa Kaisar Iblis tingkat 7, Ao Wuming, dalam wujud manusia mode pertempurannya, mampu dengan mudah mengalahkan Zibai dan Sui Yileng. Dalam wujud manusia mode pertempurannya, ia mampu bertarung melawan Kaisar Yu. Adapun binatang suci super tingkat Kaisar Iblis level 8, itu akan benar-benar menakutkan. Wujud manusia mode pertempurannya pasti akan melampaui Kaisar Yu dan bukan hanya 2 atau 3 kali lipat. Tuan Wulan, saya ada pertanyaan. Qin Yu menemukan sebuah masalah. Yeku dan Wulan sama-sama Kaisar Iblis tingkat 7. Dan Ao Wuxu bahkan seorang Kaisar Iblis tingkat 8, bagaimana mungkin mereka ditangkap oleh Kaisar Abadi Niyang dan dikirim ke Atlas 10.000 binatang? Wulan tersenyum acuh tak acuh. Aku tahu, kau ingin bertanya tentang bagaimana kami menjadi binatang spiritual dari Atlas 10.000 binatang, kan? Ya, benar. Qin Yu menatap ke arah Wulan. Di antara ketiganya, Qin Yu memiliki kesan terbaik terhadap Wulan ini. Wulan tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, izinkan saya menceritakan semuanya dengan detail. Ketika Wuxu masih muda, dia meninggalkan klan naga dan bahkan menolak untuk menuruti perintah Kaisar Naga. Apakah kau tahu tentang ini?" Qin Yu juga mendengar tentang dendam yang Ao Wuxu miliki terhadap klan naga. Kemungkinan besar sumber dendam ini adalah karena Ao Wuxu secara keliru dianggap sebagai naga merah ketika ia masih kecil. Qin Yu mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengetahuinya. Wuxu hidup untuk pertempuran. Wulan terengah-engah kagum dan berkata, ketika masih muda, Wuxu meninggalkan klan naga dan mulai berkelana di alam abadi, iblis, dan setan. Dia telah menantang banyak ahli dan kekuatannya semakin kuat. Namun, dia tidak pernah sekalipun kembali ke klan naga. Pada waktu itu, Wuxu mencapai level Kaisar Iblis tingkat 7 dan bertemu Niyang yang saat itu berada di puncak kejayaannya. Niyang saat itu adalah Kaisar Pedang Abadi tingkat 8. Wulan tersenyum tipis. Wuxu menantang Niyang dan keduanya telah membuat taruhan. Pada saat itu, Ao Wuxu yang dingin dan muram juga berjalan mendekat. Ao Wuming bersuara dan berkata, "Aku dan Niyang telah membuat taruhan. Jika aku kalah, maka aku akan menjadi binatang spiritualnya. Jika aku menang, maka armor ilahinya akan menjadi milikku. Adapun hasilnya, aku kalah.
Binatang suci super tingkat 7 melawan Dewa Pedang tingkat 8 setara Kaisar Abadi, kekuatan mereka hampir sama dan salah satu dari mereka berpotensi menang. Wuxu adalah orang yang sangat keras kepala, kata Wulan sambil tersenyum. Setelah itu, ketika Kaisar Naga mengetahui masalah ini, dia langsung turun tangan meminta Niyang untuk membatalkan ikatan jiwa putranya. Qin Yu, kekuatan Kaisar Naga sangat dahsyat, luar biasa dahsyat. Saat itu, Kaisar Abadi Niyang menyerah. Wulan mulai tertawa. Apakah kau tahu tanggapan seperti apa yang diberikan Wuxu? Qin Yu tentu saja bisa menebaknya. Jika Ao Wuxu bersedia pergi saat itu, maka dia tidak akan berada di atlas 10.000 binatang sekarang. Aku tidak punya hubungan dengan klan naga, mengapa aku harus menerima kebaikannya? Lagi pula, aku juga tidak punya harapan terhadap alam abadi, iblis, dan setan, terlalu sedikit orang yang pantas untuk kutantang. Kata Ao Wuxu dengan acuh tak acuh. Qin Yu dapat merasakan dengan jelas betapa besarnya keterasingan Ao Wuxu dengan klan naga. Terlebih lagi, yang terpenting adalah karena saya setuju untuk bertaruh, saya harus menerima kekalahan saya. Karena saya kalah, tentu saja saya tidak bisa mengingkari kesepakatan itu, tambah Ao Wuxu. Qin Yu sampai pada suatu penilaian dalam hatinya tentang Ao Wuxu. Dia sangat keras kepala dan pastinya tipe orang yang bisa dibujuk tetapi tidak bisa dipaksa. Tuan Wulan, saya sangat bingung. Niyang dari waktu itu, dengan perlindungan kalian semua, mengapa dia masih bertarung dengan Kaisar Yu dan Kaisar Mistik sampai-sampai dia bahkan mati? Qin Yu bertanya dengan bingung. Dengan ketiga orang ini bersama Kaisar Abadi Niyang, bagaimana mungkin mereka takut pada Kaisar Yu dan Kaisar Mistik? Mendengar pertanyaan itu, Wulan tertawa. Yeku juga tertawa. Bahkan Ao Wuxu pun menunjukkan ekspresi bingung, seolah tidak tahu harus tertawa atau menangis. Anak muda Qin Yu. Ao Wuxu menatap Qin Yu. Aku tidak suka diancam oleh orang lain. Aku hanya akan membantu orang lain melakukan satu tugas jika aku berhutang budi kepada mereka. Jika tidak, bahkan jika kau membunuhku, aku tetap tidak akan membantumu. Qin Yu tercengang. Wulan menjelaskan, Qin Yu, Ao Wuxu sangat keras kepala. Saat itu, janji yang dia buat dengan Kaisar Abadi Niyang menyatakan bahwa dia hanya akan keluar untuk melindungi nyawa Kaisar Abadi Niyang pada saat-saat krisis hidup dan mati. Di waktu lain, Niyang hanya memiliki satu kesempatan untuk memberi perintah kepada Ao Wuxu. Sebagai imbalannya, pada saat Niyang naik ke alam ilahi, dia harus melepaskan ikatan jiwa Ao Wuxu dan mengembalikan kebebasannya. Mendengar janji antara Kaisar Abadi Niyang dan Ao Wuxu, Qin Yu tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Wulan tersenyum dan berkata, Niyang dari masa itu hanya bisa menyetujui janji tersebut. Jika dia menyetujui janji itu, dia masih memiliki satu kesempatan untuk memerintah Ao Wuxu, kesempatan untuk membuat Ao Wuxu melakukan sesuatu untuknya. Pada saat yang sama, ketika dia dalam bahaya maut, dia juga bisa mendapatkan bantuan dari Ao Wuxu. Jika dia tidak setuju, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membunuh Ao Wuxu dan itu tidak akan menguntungkannya sedikit pun. Qin Yu sepenuhnya mengerti. Ao Wuxu lebih memilih mati daripada tunduk. Kakak Wulan, cukup sudah soal Wuxu. Setidaknya Wuxu setuju untuk mendengarkan salah satu perintah Niyang. Bagaimana denganmu? Kau menolak untuk mendengarkan satu pun perintah dan hanya setuju untuk menyelamatkan nyawanya di saat krisis. Kata Yeku sambil tertawa kecil. Ao Wuxu juga menatap ke arah Wulan. Makna dari tatapannya jelas bagi semua orang yang hadir.